Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Sesuai requestan kalian, admin akan bahas Donghua Wudong Qiankun season 5 ini jadi 6 part pembahasan singkat. Toh juga Donghua 1 ini udah end pula dengan total 12 episode saja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur ceritanya. Di awal film, Lindong yang mulai pergi dari klan Lin menuju kompetisi 100 dinasti, terlihat jika tak hanya ada klan Lin doang tuh yang mau ikut kompetisi bergengsi itu, melainkan 3 klan besar lainnya pula ikut berpartisipasi dengan perwakilan murid terkuat mereka masing-masing. Setelah sampai di Kekaisaran Dinasti Agung Yan, Ketua Lin Fan pun meminta Lindong untuk hati-hati dengan kakaknya Wang Yan yang bernama Wang Zong, mengingat dendam di antara Lindong dengan Wang Yan di masa lampau cukup membuat malu klan Wang. Beberapa saat kemudian, para prajurit Kekaisaran Dinasti Yan yang mempersilahkan semua kandidat untuk masuk ke dalam istana, terlihat jika ketua klan Wang yang bernama Wang Lei mulai memprovokasi ketua Lin Fan. Jika klan Lin sepertinya akan kalah lagi tuh karena merekrut Lindong yang berasal dari klan cabang. Kata ketua Lin Fan sih, selagi punya kemampuan yang cukup bagus, maka tak perlu memandang dari manakah kandidat yang dibawanya itu. Setelah para ketua klan itu udah selesai merosting satu sama lain, kali ini Wang Yan mau merosting Lindong tuh. Kalau Wang Zong pasti bikin Lindong babak belur di seleksi nanti. Di sini Lindong yang tak gentar sedikit pun meladeni murid songong dari klan Wang. Tentu aja Wang Zong menerima tantangan Lindong kalau dia akan bikin malu Lindong di hadapan semua orang. Di waktu bersamaan datanglah Mo Jingtian selaku raja di Kekaisaran Yan sana bersama dengan putranya yang bernama Mo Ling sebagai kandidat di ujian seleksi kali ini. Mo Jingtian yang menjelaskan jika untuk persiapan kompetisi 100 dinasti nanti, dia hanya akan mengutus 5 kandidat doang yang berada dari dinasti Yan sana. Lebih tepatnya, mereka harus bertarung satu sama lain dan yang bertahan 5 orang terakhirlah yang jadi pemenang. Yang mana 5 orang yang lolos itu berkesempatan untuk berkultivasi di kolam roh suci untuk ningkatin kultivasinya sebelum pergi ke kompetisi 100 dinasti. Setelah semuanya udah paham, Mo Jingtian pun mengajak semua orang di sana untuk pergi ke halaman utama dan meminta para peserta memberikan sedikit kekuatan spiritual mereka sebagai identitas. Semua peserta pun mulai memberikan sedikit kekuatan spiritual mereka itu hingga akhirnya gerbang ujian pun terbuka. Dan ketika semua peserta berbondong-bondong mulai masuk ke dalam sana, babak pertama dari seleksi ini pun dimulai. Satu persatu nama peserta yang udah mulai hilang yang menandakan jika mereka telah gugur dalam ujian seleksi kala itu. Dan sekarang mulai masuk babak kedua nih, di mana mereka yang menang tadi harus berhadapan dengan para pemenang lainnya. Yang pada akhirnya pertarungan paling seru di antara semua pertarungan mereka adalah Lindong melawan Wang Zong. Karena momen ini udah ditunggu-tunggu sama Wang Zong dari tadi. Lindong yang nyuruh Wang Zong untuk jangan main-main lagi karena kalau nggak serius bertarung mending nyerah aja. Di sini Wang Zong pun mengeluarkan senjata roh tombak darah miliknya itu untuk berniat mengalahkan Lindong. Di mana Xiao Diao alias musangnya milik Lindong memperingatkan untuk hati-hati tuh. Karena senjata roh milik Wang Zong ini cukup unik dengan kemampuan membuat senjata musuh karatan jika bersentuhan. Wang Zong yang menyombongkan dirinya di hadapan Lindong kalau dia pasti bisa jadi pemenang di ujian seleksi kali ini. Dengan senyum tengil, Lindong pun menghisap efek korosi yang diciptakan dari tombak darahnya Wang Zong tadi.
karena pada dasarnya teknik darah tuh kurang efektif melawan Lindong. Di sini Wang Zhong yang mulai kesal dan mengeluarkan teknik andalannya untuk menyerang Lindong sekali lagi. Di momen ini Lindong pun mulai menguji pusaka kura-kura pemberat yang dia dapat di season 4 kemarin nih gengs. Di sisi lain, satu persatu peserta yang udah keluar dari masing-masing pintu ujian seleksi. Di urutan keempat sih ada Manshan, urutan ketiga ada Duyun, urutan kedua ada Moling, dan yang pertama keluar adalah Lin Langtian. Di sini Lindong yang keluar di urutan terakhir pun bikin ketua Wang Lei begitu terkaget-kaget kenapa Wang Zhong bisa kalah melawan Lindong. Namun karena pertarungan di ujian seleksi ini adil tanpa ada kecurangan, tentu aja Lindong pun mengisi slot pemenang kelima itu. Esok harinya Lindong dan keempat peserta yang lolos kemarin dan bersiap untuk masuk ke kolam roh suci. Mo Jingtian pun memberitahu mereka tuh untuk jangan turun ke bagian bawah kolam roh suci itu, karena ada kekuatan mengerikan yang tersegel, di mana sosok makhluk mengerikan itu dulunya pernah hampir bikin dinasti Yan rata sama tanah. Dirasa udah jelas, Mo Jingtian pun membuka portal roh suci itu bersama para ketua klan lainnya. Setelah semua peserta udah masuk di sana, Moling pun mempersilahkan mereka semua untuk segera menyerap energi spiritual yang ada di kolam roh suci itu sebagai tuan rumah. Di momen ini, Xiao Diao ngasih tahu Lindong tuh, kalau di bawah kolam roh suci sana, dia merasakan ada kekuatan spiritual binatang ilahi. Xiao Diao yakin kalau kekuatan spiritual binatang ilahi yang dia rasakan barusan hanya sisa-sisa jiwanya doang. Setelah itu, Lindong yang melihat Lin Langtian mulai turun ke bagian dasar, dia pun ngikutin Lin Langtian secara terang-terangan. Lindong yang saat itu melihat kerangka buaya langit kuno yang memiliki sedikit sisa jiwa binatang ilahi. Di momen ini Lin Langtian pun tentu aja tak akan tinggal diam tuh, membiarkan Lindong dapetin kerangka buaya langit kuno itu. Di mana Lin Langtian nunjukin Mushi alias antek-anteknya yang selama ini melindunginya, karena keberadaan Xiao Diao udah diketahui sama Mushi juga. Terpaksalah Xiao Diao pun keluar juga tuh dan akan meladeni Mushi. Sedangkan Lindong harus berebut kerangka buaya langit kuno itu dengan Lin Langtian. Di sisi lain, Xiao Diao yang menikmati pertarungannya melawan Mushi karena udah lama dirinya nggak bertarung dalam bentuk musang seperti ini. Di momen itu, Xiao Diao nunjukin siluet bentuk manusianya dulu tuh. Kalau dia nggak lemah-lemah amat walau kekuatannya menurun drastis. Di sini, Mushi cukup ketar-ketir nih saat mengetahui identitas Xiao Diao yang merupakan musang iblis langit. Karena konon katanya ras musang iblis langit dulunya tuh sangat mendominasi pada masa puncaknya. Beberapa saat kemudian, formasi yang melindungi kerangka buaya langit kuno itu tiba-tiba aja aktif akibat benturan serangan Lindong melawan Lin Langtian tadi. Saat itu sih Lindong tak berniat untuk melanjutkan pertarungan di antara mereka berdua, karena keselamatan peserta lain bisa aja terancam jika formasi itu rusak. Di momen itu, karena Lin Langtian udah muak dipermalukan terus sama Lindong, dia pun berniat untuk menjatuhkan Lindong di bagian paling dasar kolam roh suci sana.
Di sisi lain, Moling dan kawan-kawan yang dibuat kebingungan kenapa sisa jiwa binatang ilahi pada keluar tak terkendali seperti ini. Hal itu pun membuat para ketua klan yang berjaga di luar portal pun hanya bisa pasrah doang tuh menunggu semua peserta keluar dari sana. Sedangkan di sisi lain, Lindong yang mencari keberadaan kerangka buaya langit kuno tadi ada di manakah? Ternyata kerangka buaya langit kuno itu bergerak dengan sendirinya karena udah lepas dari formasi pelindung tadi, di mana Lindong mau tak mau harus mencari cara supaya bisa keluar dari sana sambil menghindari serangan buaya tersebut. Xiao Diao yang saat itu punya ide kalau dia bisa memisahkan sisa jiwa buaya langit kuno itu dari kerangka tersebut. Kali ini Lindong berperan jadi umpan tuh, karena Xiao Diao harus mencari celah supaya dia bisa menarik jiwa buaya langit kuno itu dalam sekali gerakan. Walau kemungkinan berhasil rencana tersebut hanya 20% doang, tapi Lindong tetap harus optimis untuk bisa keluar dari sana hidup-hidup. Xiao Diao yang gagal memisahkan jiwa buaya langit kuno itu dari kerangka tersebut, Lindong pun terpaksa menggunakan segala macam cara untuk memisahkan jiwa buaya itu sekali lagi. Dengan simbol kuno pelahapnya itu, Lindong pun berhasil menghisap sisa jiwa binatang ilahi itu secara sepenuhnya. Setelah semua udah beres dan Lindong mencari cara untuk bisa keluar dari sana, Lindong pun mendapat senjata roh tingkat atas nih dari inti binatang ilahi buaya langit kuno itu. Dengan tombak itu, Lindong mungkin bisa bersaing di kompetisi 100 dinasti mendatang. Tentu aja Lindong juga tak lupa mengambil darah binatang ilahi itu karena darah binatang ilahi sangatlah jarang ditemui. Di sisi lain, Lin Langtian yang mulai memfitnah Lindong kalau dialah penyebab semua kekacauan ini. Tentu aja awalnya banyak dari ketua klan mulai tak suka tuh akan Lindong. Namun saat Lindong keluar dari kolam roh suci dan menjelaskan kejadian sebenarnya, para ketua klan pun dibuat bingung juga karena mereka berdua memiliki cerita yang berbeda satu sama lain. Lindong yang saat itu menunjukkan tombak tulang alias harta roh dari binatang ilahi tadi, kalau Lindonglah yang dijebak sama Lin Langtian. Justru di sini Mo Jingtian tak mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah tuh. Karena Lindong melenyapkan sisa jiwa buaya langit kuno aja udah bikin Mo Jingtian lega. Yang mana buaya langit kuno itu dulunya adalah ancaman besar dalam dinasti Yan selama ratusan tahun lalu. Dan sekarang Lindong malah dianggap sebagai pahlawan penyelamat dinasti Yan karena ancaman buaya langit kuno bangkit lagi udah tidak ada. Malam harinya Lindong yang memberikan setetes darah binatang ilahi tadi kepada Xiaoyan alias singa apinya itu. Lindong berharap jika kekuatan Xiaoyan bisa naik lagi, syukur-syukur bisa berevolusi juga. Sedangkan di sisi lain, Qingzu yang dipanggil sama gurunya karena ada pergerakan aneh di medan perang kuno. Qingzu kala itu diutus pergi ke tempat tersebut tuh. Namun ketika Qingzu OTW ke tempat medan perang kuno, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Waduh, makin gacor aja nih Babang Lindong dengan tombak barunya itu. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi korban pertama tombak barunya Lindong? Untuk kelanjutannya sabar ya gengs, karena sedang diedit juga untuk part berikutnya. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.